Apa itu sabar? Apa sabar? Sabar we. Apa sabar teh? Bunda katabrak, jekir. Sabar. Eta mah lain sabar, eta mah sebel. Sabar itu apa Ustadz? Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Saya ulangi, sabar itu apa? Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci. Bunda ada yang nyakitin, bisa balas nggak? Bisa balas nggak? Bisa, tapi bunda tahan. Kenapa? Kalau aku membalas kezoliman dia, bedanya dia sama aku apa? Justru aku memaafkan kesalahannya. Karena ketika Allah menakdirkan ada orang yang menyakitiku, berarti Allah sedang menyiapkan pahala memaafkan untukku. Dan aku maafkan kesalahan dia. Sabar. Bunda punya suami, mohon izin, bikin salah sama kita. Gimana? Gimana sabarnya? Ah Ustadz, biarin aja. Gimana Allah aja? Mau diambil ambil, mau enggak gitu. Makanya nanti ya, ingat ya, sering Ustaz sampaikan ini. Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Ada apa? Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Sama atau beda? Di mana bedanya? Di situ. Sama atau beda? Di mana bedanya? Kalau nggak tahu langsung aja gitu di situ gitu ya. Nggak usah gini, asa beda ya. Asa beda dah, asa beda. Nggak usah begitu. Apa bedanya? Punten. Kalau terserah tanpa tujuan. Kalau terserah tanpa tujuan. Ada bahasa gini, udah Ustadz ngalir aja, iya nggak? Kamana ngalirna atau ece gitu tanya. Ustadz hidup aku mah let it flow aja. Ada kan? Itu bahasa orang Cibubur tah. Let it flow aja. Kamana flowna? Tanya. Bunda ada masalah sama suami. Udah Ustadz, let it flow aja. Aku mah ikutin angin yang berhembus aja. Kalau kamana ngalir nak tanya. Nggak boleh terserah. Kalau terserah namanya tidak ada tujuan. Ada yang kedua, menyerah. Kalau menyerah apa? Tidak ada usaha. Cicing we. Katabrak, jekir. Itu namanya menyerah. Suami nyakitin kita, bisa. Boleh, harus usaha. Makanya AA itu paling gemes sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Ada nggak kira-kira di sini yang begitu tuh? Ada nggak? Kita tuh kunaon sih? Kadang-kadang kalau bikin status kadang-kadang suka ada timbul pertanyaan gitu. Dan kadang-kadang sesuatu yang kadang-kadang kalau kita baca jadi sebel sendiri loh. Puntennya, mudah-mudahan di sini nggak ada. Ada yang gini status teh, ada gini. Ups, lapar. Naon sih? Eta naon maksud? Maksudnya apa? Hoyong dikirimkan GoFood. Pengen dikirimin makanan gitu. Terus ada lagi gini status teh, ZZZ ngantuk. Tinggal sare atunya. Kenaon coba dibikin status. ZZZ ngantuk ayah. Yang lucu begini, yang lucu. Ayah lucu gini, lucu, iya lucu ya. Gambarnya hitam. Di bawah ada tulisan, buat yang ngerti aja. Hitam terus buat yang naon maksudnya coba. Kita teh punten, kalau teman kita bikin kayak gitu, kita penasaran apa enggak? Penasaran dong, kita nanya dong. Kita WA dia, sis kunaon? Sis kenapa? Iya enggak sih? Terus dia lagi bikin status lagi yang baru, kata dia, makasih buat yang perhatian sama aku. Buat apa coba? Kadang ada hari Sabtu kan weekend bikin status at home alone. Naon eta teh? Hayang diajak jalan-jalan. Kadang-kadang status sok macem-macem. Insya Allah di sini mah nggak ada, insya Allah ya. Ama bilang yang di sana.
Yang di sini mah insya Allah enggak. Enggak apa? Enggak jauh beda gitu sarua. Akan indah pada waktunya, tapi diem terus, itu namanya menyerah. Yang benar apa? Berserah. Apa itu berserah? Berserah itu maksimalkan usahanya, pastikan tujuannya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada siapa? Ulangi kalimat ini. Berserah itu maksimalkan usahanya, tetapkan tujuannya, langitkan doanya, hasilnya diserahkan kepada, catat status hari Minggu itu. Jadi ya, lihat sabar itu apa? Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh. Nah, sikapnya nanti yang keempat dirangkum. Apa namanya? Yang hari ini kita bahas, namanya ridho. Apa ridho itu? Menerima. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ini sikap pertamanya. Bunda nggak mungkin ikhlas, bunda nggak mungkin syukur, bunda nggak mungkin sabar kalau bunda nggak. Makanya hari ini kita belajar ridho. Kalau waktunya cukup, alhamdulillah. Kalau enggak, kita bikin nanti episode yang kedua. Sampai jam berapa kajian kita hari ini? Jam berapa? Jam 1. Iya. Sudah berapa banyak ustadz yang meninggal di sini? Disuruh ceramah. Bunda nggak bosan ceramahnya? Nggak capek? Yang capek siapa? Nah, itu paham ya. Sampai sini jelas apa tidak? Jelas tidak? Oke. Hidup ini banyak apa? Ujian. Kalau banyak cucian namanya jemuran. Laundry ya, iya. Hidup ini banyak ujian. Ujian ada berapa? Ada yang baik, ada yang oke. Sikapnya gimana? Ikhlas, syukur, sabar. Terangkum dalam sikap apa? Jadi kalau bunda mau bahagia dalam hidup, belajar untuk ridho. Kalau bunda diuji dengan apapun, belajar untuk ridho. Bahasa Indonesianya yang agak mudah, menerima. Jelas? Oke. Pertanyaannya, Ustadz, gimana caranya kita ridho? Kadang-kadang kita kan suka ngeluh ya, bunda berharap sesuatu itu begini, tapi jadinya begitu. Bunda berharapnya A, yang datang B, betul? Pernah nggak kayak begitu? Sering? Sering nggak? Oke. Aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Sakit? Di mana sakitnya? Berharap tentang ini, tentang itu, tapi nggak jadi gitu. Nah, kadang-kadang itu yang kemudian datang dalam kehidupan kita. Sikapnya begini. Kalau bunda mendapatkan apapun dalam hidup, belajar sikap pertamanya ridho, menerima. Ridho, menerima. Terima ketentuan Allah itu. Gimana caranya bisa nerima? Satu kata kuncinya, husnuzon. Apa? Kalau bunda mau belajar ridho, husnuzon. Apa itu husnuzon? Berprasangka baik kepada siapa? Allah. Bunda suuzon sama manusia aja nggak boleh, ya nggak? Apalagi suuzon sama. Dan Allah sampaikan dalam hadis kursi, ana inda dhonni abdibi, sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang bunda sangkakan kepada Allah tentang kehidupan ini, maka itu jugalah yang Allah sangkakan dalam kehidupan kita. Maka sikap pertamanya apa? Ana inda dhonni abdibi, sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Berarti gimana Ustadz? Bunda jangan pernah membenci keadaan, jangan pernah membenci ketentuan, bahkan nauzubillah jangan sampai membenci Allah. Karena kadang-kadang suka kepleset mungkin ya, kok Allah nggak adil sih, kok Allah
ngasih aku begini sih? Shh. Iklan peci. Jadi nggak boleh kita kemudian membenci keadaan itu. Kenapa Ustadz? Karena Allah tidak mungkin menakdirkan sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Itu husnuzon. Maka gimana caranya biar bisa husnuzon ini Ahilman? Biar bisa ridho pada akhirnya. Tolong catat ini. Ada 4 ayat dalam Al-Quran yang harus Bunda pahami dan yakini, yang bisa mengantarkan kita husnuzon sehingga bisa menerima ketentuan Allah. Ada berapa? 4 ayat. Ayat yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. Apa poinnya? Yakin bahwa yang Allah berikan itu yang terbaik. Saya ulangi. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Poinnya, yakin apa yang Allah tentukan dan berikan pasti yang Gimana bunyi ayatnya? Coba dibuka ayatnya, coba. Masuk ke pertengahan sampai ujungnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak. Allah lebih, kita tidak, maka jangan sok. Allah Maha, Allah lebih, kita tidak, jangan sok. Status hari Senin itu ya. Yakin yang Allah berikan itu yang nggak mungkin Allah ngasih yang nggak baik buat kita, pasti. Jadi gimana Ustadz? Iya, ketika Allah tidak menakdirkan sesuatu yang kamu minta, bukan Allah membencimu, tapi Allah menyelamatkanmu agar kamu tidak mendapatkan sesuatu yang nggak baik untuk dirimu. Contoh, izin. Ada teman-teman kita nih yang milenial, misalnya pernah dekat dengan seseorang, kemana-mana bareng AA, seberapa tahun? 8 tahun, kemana-mana, tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, kemudian dia pergi ninggalin kita. Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Sakit Ustadz, sampai aku tuh tahu nggak AA, setelah aku pisah sama dia, aku jadi nggak bisa makan apa-apa. Emang kenapa? Ya Ustadz, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi inget dia, lihat goreng ayam inget dia, lihat kobokan inget dia. Dan makan pakai tangan wae meureunan eta teh. Sakit. Ustadz tahu nggak? Semenjak aku pisah sama dia, aku jadi nggak tahu arah jalan pulang. Emang kenapa? Iya Ustadz, karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Lebay nggak sih? Di sini ada yang begitu. Yang mana orangnya? Jadi muni asok, naon sih? Ingat ya, kalau orang yang ridho, apa kalimatnya? Oke, Ahilman, makasih ya. Allah itu sengaja memisahkanku dengan dirinya karena Allah sedang menyiapkan orang lain yang bisa membahagiakan diriku daripada dia yang pergi ninggalin diriku. Terus nanya, siapa Ahilman? Teuing atuh. Itu bukan ranah saya eta mah. Betul apa enggak? Bunda bisnis, kemudian rugi, ditipu sama teman kita, dibawa kabur, sakit apa enggak? Kenapa? Boleh jadi Allah menyelamatkan. Kalau kita terus kerjasama sama dia, terus boleh jadi sakitnya nanti. Awal aja dia sudah nipu, apalagi nanti. Maka Allah buka dia siapa sebenarnya di awal, agar bunda buka mata. Dia bukan yang terbaik untukmu.
Dia bukan yang terbaik untuk kita. Jelas? Jadi kadang hikmah itu datangnya di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Hikmah itu datangnya kapan? Kalau di awal namanya apa? Registrasi pendaftaran. Jadi sikap awalnya apa Ahilman? Terima dulu, ridho dulu, yakin yang Allah beri pasti yang bahkan kalaupun kita anggap itu nggak baik, nggak baik kata siapa? Kata dirimu nggak baik. Mungkin di mata Allah itu ada kebaikan. Ibaratnya begini, bunda sayang, anak kita mau main pisau, bisa nggak kita kasih? Bisa nggak? Bisa aja, betul nggak? Tapi kita nggak ngasih, kenapa coba? Bukan kita nggak mau ngasih, tapi kita tahu kalau pisau itu dikasih jadi apa nanti? Membahayakan untuk dirinya. Percis kayak begitu. Bukan Allah nggak mau ngasih apa yang kamu mau, tapi Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang nggak baik untuk dirimu. Jadi lebih ridho gitu loh, lebih nerima. Kalau yang Allah beri pasti yang jelas. Yang Allah beri pasti yang makanya Allah itu seringnya memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Memberi apa yang kita butuhkan, bukan memberi apa yang kita. Kenapa? Karena yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Tapi yang kita butuhkan Allah tahu itu yang diinginkan sebenarnya. Jelas? Maka ayat yang pertama surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Yakin yang Allah beri pasti yang ridho. 2. Surat Al-Baqarah ayat 286. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 286. Apa ayatnya? Jelas tahu ini semua. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sampai situ dulu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Berarti apa poinnya? Yakin bahwa yang Allah beri disesuaikan dengan kemampuan kita. Yakin yang Allah beri disesuaikan dengan kemampuan. Jelas? Berarti mohon izin, kalau hari ini ada di antara bunda teteh saya ngerasa kenapa ya ujianku berat banget? Kenapa ya masalahku berat banget? Shh. Jawabannya karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menerima ujian itu. Kenapa nggak yang lain, Ustadz? Kenapa nggak yang lain? Kenapa harus saya? Ya karena kamu mampu, karena kamu kuat. Hilman, kenapa kamu harus anak yatim dari kecil? Kenapa ayahmu meninggal di usia kamu masih kecil? Kenapa kamu dikasih ibu yang sakit di usia tuanya? Sehingga kamu harus berjuang dari kecil, dapat sekolah, harus nyari beasiswa. Kenapa? Jawabannya karena Allah tahu Hilman kamu mampu, kata Allah. Kadang kita nggak pernah tahu apa yang sedang Allah rencanakan dalam hidup kita. Tapi kita belajar untuk itu. Bunda di rumah tangga, Ustaz kenapa rumah tangga aku diuji ya? Kenapa rumah tangga aku dikasih masalah ya? Karena boleh jadi masalah itu untuk mendewasakan rumah tangga kita. Atau mungkin yang kedua, catat ini ya. Kalau Allah menguji kita, maka tujuannya ada dua dengan izin Allah. Ada berapa? Satu, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Atau yang kedua, Allah sedang akan mengangkat derajatmu. Apa yang pertama? Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Atau Allah sedang mengangkat. Jadi bunda lebih ridho gitu loh. Oh iya ya Allah, engkau kasih ujian ini ke aku karena aku sedang engkau inginkan kebaikan dalam hidup. Maka jadi muhasabah diri bagi kita. Dan kalau udah begitu, bunda akan yakin. Masuk ayat ketiga, surat apa? Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat 5 dan 6.
Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakin setelah kesulitan ada, atau bersama kesulitan ada. Badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Kalau enggak di pelaminan, di pemakaman. Nya atuh di mana deui papanggihna paling didinya hungkul. Badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Jadi gimana Ustadz? Hidup ini nggak akan sedih terus, hidup ini nggak akan gelap terus, betul? Malam itu gelap, betul? Tapi ketika malam mau nerima takdirnya menjadi gelap, kemudian Allah datangkan bulan dan bintang menerangi kegelapan itu. Dan gak lama besoknya Allah ganti dengan adanya apa? Siang. Siang panas, iya, tapi dia terima siang panas. Gimana caranya? Kemudian Allah takdirkan ada embun, ada angin yang berhembus di siang hari untuk menyejukkan panasnya siang di siang hari itu. Apa sikapnya? Ridho, nerima. Maka jangan pernah membenci keadaan, karena malam pun tidak pernah membenci takdirnya menjadi gelap. Jangan pernah menghina keadaan, karena siang pun tidak pernah menghina dirinya menjadi panas. Justru dia nerima keadaan itu sehingga Allah berikan banyak kebaikan dalam hidupnya. Ridho. Yang pertama surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Yang kedua Al-Baqarah ayat 286. Yang ketiga Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Terakhir ini kunci pada ujungnya, surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd Quran surat Al-Baqarah 216, Quran surat Al-Baqarah 286, Quran surat Al-Insyirah itu surat keberapa tuh? Hah? Iya, ayat 56. Suratnya surat keberapa? 94. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Ini 4 ayat yang harus Bunda pahami agar bisa ridho dengan ketentuan Allah. Apa kata Allah? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah ketika engkau berzikir, ingat ke Allah, hatimu akan terasa. Jadi poinnya, balikin semuanya kepada siapa? Allah. Jelas tidak? Kalau Bunda lagi ada masalah, lagi kondisinya lagi down gitu ya, lagi terjatuh, ayo mendekat ke Allah. Sikap yang terima. Maka perhatikan hadis Nabi ya. Apa kata Nabi? Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Berarti makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Apa yang Allah berikan? Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai kaumnya, hambanya, maka Allah akan apa? Ibtalahum, menguji hamba tersebut. Catat. Jadi kalau Allah lagi sayang sama kita, Allah nguji kita, Bunda sayang. Kalau Allah lagi rindu sama kita, maka Allah akan mencintai kita dengan cara apa? Ngasih musibah, ngasih ujian. Karena disadari atau tidak, bener nggak? Kalau lagi ada masalah, kita bisa lebih dekat sama Allah. Iya nggak sih? Kalau Bunda lagi ada masalah, ngerasa mau dekat sama Allah, betul? Tara tahajud jadi tahajud. Nggak pernah tahajud tah. Jam 8 pagi. Duha eta mah atuh sayang, bukan tahajud. Yang nggak pernah duha jadi duha. Yang nggak pernah zikir. Yang nggak pernah taklim, pengen aku mau ngaji siapa pematerinya? Ustadz Hilman. Aduh cocok banget eta mah, favorit aku pisan di TikTok eta bener. Datang pengen tenang. Ini kan wasilahnya gara-gara apa? Gara-gara ada masalah. Itu nikmat atau bukan? Rezeki atau bukan? Makanya sering Ahilman bilang, masalah itu singkatan. Masalah, masa mengenal Allah. Catat. Status hari apa itu?
Selasa depan berarti ya. Masalah masa mengenal. Jadi kalau kita lagi dikasih ujian, dikasih masalah, harusnya ya Allah makasih Engkau ingetin aku, makasih Engkau masih mencintaiku, makasih Engkau menyayangiku. Mungkin kalau Engkau biarkan aku semakin tenggelam diriku, dan semakin tenggelam jadi hanyut, ya nggak bisa balik lagi. Jadi Allah tenggelamkan kita, tapi Allah ambil lagi, diingetin dengan masalah. Hambaku, bangun hambaku, bukan di situ tempatmu. Aku uji dirimu, diambil yang kita suka, dunia diambil gitu loh, ya enggak, harta diambil, yang kita mau nggak jadi, nyesek sih, iya, tapi sikapnya ridho, terima. Karena Allah kalau sedang mencintai seorang hamba, maka Allah berikan ujian. Apa sikapnya? Catat ini. Faman radiya falahur ridho, waman sakhito falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah benci kepadanya. Jadi kalau bunda bilang gini, kenapa? Ya Allah, kenapa? Kenapa? Teuing atuh. Kenapa? Makin nanya kenapa, makin gak ridho. Dan ketika bunda benci, berarti disitulah ada kebencian Allah. Tapi kalau bunda ridho, ya Allah, hamba ridho ya Allah, hamba ridho ya Allah, gampang Ustaz ngucapkan, makanya belajar menerima ketentuan Allah. Bunda pengen gak Allah ridho sama kita? Bunda pengen gak Allah ridho sama kita? Mau dapat ridhonya Allah? Belajar ridho sama Allah. Karena Allah akan ridho kalau kita ridho. Saya ulangi, Allah akan ridho kalau kita ridho, kan begitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Lihat, kembalilah kepadaku, ke tempat yang engkau ridhoi, dan mardiyah, aku ridhoi. Jadi orang yang akan dapat ridhonya Allah, berarti dia yang ridho sama siapa? Raditu billah wa bil islam wa bi muhammadin nabiyya. Itu ridho dengan ketentuan Allah, ridho Nabi Muhammad tauladan hidup kita, ridho Islam panduan agama kita, jelas ridho. Dan yakin, bunda gunakan 4 ayat ini. Yakin yang diberi Allah pasti yang terbaik, yakin Allah tidak mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan, yakin setelah kesulitan ada kemudahan, yakin hanya kembali kepada Allah membuat kita jadi tenang. Maka tolong catat ini, ada satu doa agar bunda belajar untuk menerima ketentuan Allah. Ahilman sekali, bunda sekali. Allahumma, yang keras, Allahumma raddini biqadaika wasabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Ulangi ya pelan-pelan ya. Siapin kameranya, kalau mau di save silakan. Allahumma raddini biqadaika wasabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, raddini, ridhokan aku, biqadaika, dengan semua ketentuanmu, wasobirni, dan sabarkan aku, ala balaika, atas ujian darimu, wa auzi'ni, dan berikanlah kepadaku syukro, kemampuan bersyukur, ni'amaika, atas semua nikmat darimu. Saya ulangi, Allahumma ya Allah,
Raddini, ridhokan aku, biqadhaika, dengan semua ketentuanmu, wasabbirni, dan sabarkan aku, ala balaika, atas semua ujian darimu, wa auzi'ni, dan berikan kepadaku syukra, kemampuan bersyukur, ni'amaika, atas semua nikmat darimu. Jelas? Bunda pelan-pelan baca doa itu agar kita bisa belajar menerima ketentuan Allah. Terus ahilman, bedanya ridho sama ikhlas apa? Bedanya, kalau ridho itu saat menerima, ikhlas itu saat melepas. Saya ulangi, ridho saat menerima, ikhlas saat melepas. Bunda mohon izin, kehilangan orang yang kita cintai, sikap pertamanya apa? Ridho. Kemudian apa? Ikhlas. Gimana caranya ikhlas? Bagaimana belajar ikhlas? Apa itu ikhlas? Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Insya Allah setiap awal bulan, kalau tidak Rabu atau Kamis, kita coba akan ketemu istiqomah di Masjid Darussalam Kota Wisata, insya Allah. Ya, ajak sahabat lain, bunda yang lain, teteh yang lain ya. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Hari ini jelas ilmunya? Ada manfaatnya? Bisa kita amalkan? Insya Allah ya. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Barangkali itu yang bisa disampaikan hari ini. Mohon maaf lahir dan batin, dan kita langsung. Ada pertanyaan? Ya, baik. Baik, mohon izin ya Ustadz baca satu pertanyaan, kemudian setelah itu kita nanti doa dan muhasabah. Bismillah. Ustadz Hilmab, maaf, ingin sekali saya memahami maksud dari Allah benci dengan kita jika kita tidak ridho dengan ketentuannya. Pertanyaan saya, kenapa Allah punya sifat membenci? Bukankah Allah maha baik Ustadz? Allahu Akbar. Bagus sekali pertanyaannya. Begini, Bunda sayang, Allah itu punya